Bapak Ibu, ini biasa dalam dunia persilatan. Saya pikir saya yang terlempar, ternyata Zoom-nya. Oke. Eh, Semua terlempar, Ibu. Baik, izin Ibu Moderator saya lanjut ya. Ibu. Oke, ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, sambil menunggu yang lain bergabung, izinkan saya melanjutkan kembali. Nah, eh, tadi kita sudah sampai di yang kedua ya, bagaimana mendesain. Kemudian tadi asesmen. Nah, jadi kalau teman-teman di pembelajaran di Guru Mapel, mereka melakukan asesmen di awal, kemudian proses, lalu kemudian pada akhir pembelajaran. Di awal pembelajaran, teman-teman menamakan asesmen diagnostik, lalu kemudian kita asesmen diagnostik non-kognitifnya. Jadi perbedaannya di mana? Jadi ketika eh, ini kan sering sekali ya teman-teman sekalian guru mata pelajaran, itu BK ngapain sih dan bla bla segala macam sehingga memang eh, kelihaian dan eh, apa ya maju selangkah teman-teman BK itu sesungguhnya karena kita itu paham apa yang harus kita lakukan dan kita juga memahami apa yang guru mata pelajaran lakukan atau teman-teman guru lain lakukan. Sementara orang lain atau guru lain itu tidak pernah membuka mata apa yang kita lakukan sehingga selalu dikatakan guru BK hanya duduk-duduk, guru BK tidak ngapa-ngapain sehingga semua pelanggaran di indisipliner dibawalah ke ruang BK. Karena itu sehingga memang teman-teman dalam melaksanakan proses pemberian layanan apapun bentuknya dilaksanakan secara profesional. Kemudian di RPL kita, teman-teman sekalian kan juga memang ada proses ya yang kita selalu menyebut menuliskannya dari awal kita jadi guru itu ya, evaluasi proses, bagaimana kita melihat dan menyaksikan eh, konseli-konseli kita di dalam proses pelaksanaan, entah itu layanan klasikal, entah itu bimbingan kelompok, konseling kelompok, ataupun konseling individual. Jadi kita melakukan prosesnya. Begitupun kemudian di akhir layanan. Kalau saat ini kita sering mendengar dan mendengung-dengungkan bagaimana kita merefleksi. Lalu teman-teman sekalian ada pengalaman belajar. Jadi eh, merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran. Tadi Bu Hera sudah menyampaikan secara singkat juga bermakna lalu kemudian menggembirakan. Itu adalah prinsip pembelajaran mendalam. Sementara teman-teman sekalian, kalau kita di BK itu sebenarnya kita sudah melakukan ini jauh sebelum ada pembelajaran mendalam. Karena kita tidak mungkin melakukan layanan jika kita tidak dalam posisi mindfulness. Kita benar-benar menyadari bahwa saya akan memberikan bantuan kepada konseli saya terkait dengan masalah yang dihadapi, entah itu layanan dasar atau layanan yang lainnya. Kemudian eh, layanan yang kita berikan pasti bermakna dan selalu menggembirakan. Kalau toh eh, sehingga kita apa ya, ketika murid-murid itu bersedih dengan tetesan air mata, tekanan masuk ke ruangan BK, kita mengupayakan bagaimana setelah keluar dari ruang BK, murid-murid itu tersenyum. Mukanya yang tadinya mungkin segi empat, akhirnya berubah memancarkan sinar. Nah, itulah sesungguhnya kenapa ruangan BK itu bagaimana dimodifikasi, bagaimana murid kita ini konsel itu nyaman berada di situ sehingga konseli kita atau murid-murid kita atau peserta kalau secara luas mereka mengatakan bahwa sesungguhnya di sekolah itu tempat ternyaman adalah ruang BK, bukan ruangan yang menakutkan karena itu yang terus-menerus teman-teman sekalian kita coba rubah mindsetnya bahwa
anak-anak kita selalu menganggap masuk ruang BK itu aib, masuk ruang BK itu masalah, masuk ruang BK itu bla bla dan segala macam. Sehingga memang bagaimana murid kita atau konseling kita itu ditarik untuk masuk. Kemudian nanti mereka akan mendeskripsikan pengalaman belajarnya, bagaimana memahami, bagaimana mengaplikasi dan bagaimana merefleksi. Kita sebagai guru BK harus menuntun murid-murid itu memahami sesungguhnya mereka itu berharga, mereka itu eh, apapun yang dilakukan adalah sesuatu yang terbaik, adalah pilihannya di masa depan. Nah, jadi ini tadi yang sudah, teman-teman sekalian, ini proses penyusunannya, bagaimana kita menganalisis kalau dia capaian pembelajaran berarti kita capaian layanan, kemudian kita menyusun, kemudian merencanakan layanan setelah kita melakukan asesmen. Ini saya harus memberikan pengantar terlebih dahulu sebelum kita nanti melihat seperti apa sih contoh ya, Bu, itu bukan sesuatu yang baku, teman-teman sekalian. Hanya pada saat kami TOT fasilitator pembelajaran mendalam itu memang disampaikan sehingga teman-teman sekalian perlu kita pahami dulu teorinya meskipun memang kita guru BK itu harus belajar lagi, harus melihat lagi karena memang di naskah akademik tidak disinggung secara secara detail. Teman-teman yang baru pelatihan 7 jurus BK juga saya tanya ada ya, ternyata juga tidak ada. Jadi memang itulah kita bagaimana teman-teman sekalian memodifikasi. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi tadi ada identifikasi. Nah, ini dimensi profil lulusan teman-teman sekalian. Ini juga akan muncul seperti ini. Kemudian ada desain pembelajaran. Nanti di kita berubah menjadi desain layanan. Kemudian ada pengalaman belajar atau pengalaman layanan di kita, bagaimana memahami, bagaimana mengaplikasikan, kemudian merefleksikan, lalu ada asesmen. Nah, asesmen tadi yang kalau teman-teman di guru mata pelajaran ada asesmen as learning, kemudian off learning, lalu kemudian bagaimana nanti proyeknya, bagaimana mereka melakukan kolaborasi. Nah, itu kolaborasi pembelajaran, kemudian ada lingkungan pembelajaran. Itu teman-teman guru mata pelajaran lakukan. Nah, itu pengantar untuk materinya. Saya akan coba tampilkan RPL yang kemarin. Sebentar, ini kok. Bu Lili, suara saya kedengaran? Ya, kedengaran, Bu. Oke. Baik. Jadi itu tadi secara struktur ketika kita ingin membuat perencanaan layanan atau teman-teman mata pelajaran mengatakan perencanaan pembelajaran itu kemudian yang lalu kita mencoba modifikasi meskipun memang tidak ada aturan ya teman-teman sekalian bahwa format ini yang benar, format yang dibuat yang lainnya itu salah. Ini mencoba untuk memasukkan dari semua unsur tanpa mengurangi esensi yang sesungguhnya yang sering kita lakukan sebagai guru bimbingan dan konseling. Bu Lili kelihatan share saya? Kelihatan, Bu. Ya, Ya. alhamdulillah kelihatan. Nah, teman-teman sekalian, formatnya kurang lebih seperti ini. Ini layanan, ini bimbingan karir ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi sama seperti biasa, komponennya identitas,
Jadi deskripsi atau keterangan bisa diperhatikan ini adalah rencana pemberian layanan terbaru ya Bapak Ibu yang saya buat yang meramu dari naskah akademik, kemudian melihat ke SKKPD dan capaian layanan yang kita punya. Yang tentu saja Bapak Ibu sekalian kita tetap berfokus kepada Permendikbud 111, kemudian POPBK juga khusus SMK. Jadi itulah yang kita ramu, kemudian tersusunlah RPL seperti ini. Ini bukan sesuatu yang harga mati, teman-teman sekalian, bahwa hanya punya saya yang benar dan punya teman-teman keliru dan lain sebagainya. Ini hanya contoh mencoba meramu dan menggabungkan dari semua teori yang seharusnya esensinya ada. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini sasarannya kelas 10 fase E. Kemudian aspek perkembangan atau SKPD-nya itu wawasan kesiapan karir. Waktunya 1 JP, jadi 1 kali 40 menit. Dimensi profil lulusannya, jadi ini karena semua layanan harusnya ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kita sebagai guru memang diawali dengan berdoa dan lain sebagainya itu masuk di situ. Jadi semua dimensi saya masukkan di sini karena ini awal. Kemudian peserta didik atau konseli ini jadi bagaimana pengetahuan awalnya itu dilakukan dengan tadi asesmen ya, ada saya mengatakan pretest singkat itu observasi, wawancara, kemudian bagaimana melihat minatnya, kemudian latar belakangnya. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian pasti sudah punya ya sesungguhnya di saat ini bagaimana melihat kesiapan murid kita, konseli kita, kemudian kebutuhan belajarnya. Bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang baik untuk memenuhi kebutuhan fisik, sosial, emosional, kognitif, dan keterampilan anak atau kalau keterampilan konseli sehingga potensinya berkembang. Jadi apa yang dilakukan di naskah akademik juga ada cipta, rasa, dan karsa. Melalui apa? Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, aspek lainnya teman-teman sekalian ini adalah fasilitas atau alokasi waktu. Bagaimana kita mempertimbangkan untuk melaksanakan pembelajaran mendalam itu atau dengan kalau kita di BK ya kita empati kita yang dalam untuk peserta atau konseli kita. Kemudian materinya di sini adalah konsep dan faktualnya adalah adaptasi karir. Nah, kurang lebih seperti ini penjelasannya, kemudian materi prinsip dan metakognitifnya, teman-teman sekalian. Jadi dia relevansinya dengan kehidupan nyata, kemudian tingkat kesulitannya, lalu di situ ada struktur materi layanan, karena ini adalah layanan klasikal, kemudian ada integrasi nilai dengan karakter, jadi nilai karakter apa yang ingin dicapai. Di sini karena karir, jadi kesiapan karir, kemudian kognitif dan teknis, dan seterusnya. Lalu kemudian ini desain layanan BK. Capaian layanannya, teman-teman sekalian, memahami pentingnya adaptabilitas karir dalam mencapai kesuksesan dalam dunia kerja yang terus berubah. Jadi ini memang perlu. Kemudian komponen layanan dasar, lintas disiplin ilmunya, tadi di naskah akademik juga dijelaskan bagaimana disiplin ilmu ini relevan dengan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama, juga bisa dengan kewirausahaan, teman-teman sekalian. Kemudian tujuan layanannya di sini harusnya konseli, tapi ini tuntutan administrasi yang harus diperiksa. Saya masih menulis peserta didik, mengembangkan keterampilan, dan seterusnya. Kemudian topik layanannya, hadapi masa depan dengan adaptabilitas karir. Nah, praktek pedagogisnya, jadi di sini ada psikoedukatif,
atau upaya sistematis dan terprogram yang dilakukan untuk membantu individu terutama peserta didik kita dalam mencapai kemandirian dan perkembangan optimal. Itu pengertiannya. Kemudian ada kemitraan, jadi kemitraan atau kolaborasi di lingkup sekolah, bagaimana dengan kita sendiri sebagai guru BK, pendidikan agama dan PKN, kemudian lingkungan pembelajarannya. Kalau di kita ini harusnya lingkungan layanan ya teman-teman sekalian, tetapi ini karena layanan klasikal di kelas maka saya masih menulisnya seperti ini. Jadi bagaimana memberikan kesempatan dan seterusnya, kemudian bagaimana saling murid-murid kita saling mengapresiasi, bisa juga kita melakukan window shopping misalnya dari hasil-hasil yang dipahami terkait adaptasi karir. Kemudian ada pemanfaatan digital, ada video pembelajaran. Ini teman-teman bisa dilihat juga di YouTube. Nah, selanjutnya pemahaman bermakna. Jadi bagaimana didiskusikan dengan konseli kita mengenai keterampilan adaptabilitas karir yang diperlukan. Misalnya dimensinya kesadaran, keingintahuan, kemudian di situ ada kontrol, ada komitmen, ada keyakinan, dan selanjutnya Bapak Ibu sebelum refleksi kita ada pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, inilah pertanyaan pemantiknya. Ini sesuai kebutuhan teman-teman sekalian. Lalu selanjutnya di komponen. Nah, di komponen ada pengalaman belajar. Tadi di awal dijelaskan terkait prinsip pembelajaran. Jadi kalau pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan di awal bahwa kita mencoba mengadopsi atau mencoba melihat dari naskah akademik karena memang tidak ada tersurat di naskah akademik terkait dengan apa yang akan dilakukan atau di perencanaan layanan kita di guru BK. Sehingga memang kita harus perhatikan terkait Permendikbud 111, memperhatikan POPBK, lalu kemudian memasukkan unsur-unsur yang ada di naskah akademik terkait dengan prinsip pembelajaran mendalam yang ada di sana, teman-teman sekalian. Mungkin nanti juga akan kita combine lagi, kita tambahkan terkait dengan 7 jurus BK yang saat ini lagi ramai dibicarakan, tetapi saya belum berani memasukkan di sini. Kita tunggulah bagaimana teman-teman yang baru pulang pelatihan memberikan bagi ilmu kepada kita semua, sehingga mungkin nanti itu 7 jurus dipergunakan di mana sih, di bagian mana ketika kita mau melakukan apa misalnya. Nah, kita fokus ke sini dulu teman-teman sekalian. Jadi pengalaman belajar, kita melihat prinsip pembelajaran yang sekali lagi bahwa ini ada di naskah akademik, bagaimana memahami, otomatis bagaimana murid-murid konseli kita memahami apa layanan yang kita berikan. Sama seperti yang sebelumnya yang kita bisa lakukan. Jadi di sini saya menulis pertemuan 1, kemudian kegiatan awal, lalu nanti ada kegiatan inti, kemudian bagaimana konseli kita mengaplikasikan, lalu kemudian kegiatan yang layanan yang kita berikan adalah kegiatan yang menggembirakan. Nah, di situ ada penutup. Mungkin nanti di situ kita melakukan ice breaking juga teman-teman sekalian. Lalu terakhir di asesmen, jadi kita asesmen prosesnya bagaimana seorang konselor kita melakukan pengamatan selama proses layanan dilaksanakan. Lalu kemudian hasilnya adalah konseli kita sudah mampu menentukan arah karirnya kemana sih sesuai dengan bakat dan minat yang mereka tentukan di awal sesuai dengan cita-citanya. Jadi balik lagi bahwa terlempar lagi. Nah, mungkin itu teman-teman sekalian pengantarnya dari saya. Nanti kita diskusi, mungkin teman-teman sekalian ada yang baru menemukan sesuatu mungkin yang agak berbeda, tapi sekali lagi saya menyampaikan bahwa ini bukan sesuatu yang harga mati, teman-teman sekalian. Saya mencoba meramu dari apa yang ada di naskah akademik, kemudian melihat Permendikbud 111, lalu kemudian POPBK, meramunya menjadi satu rencana
pemberian layanan untuk layanan dasar di bimbingan karir. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih, Bu. Baik. Baik, Bu. Terima kasih Ibu narasumber atas presentasinya pada malam hari ini yang tentunya menginspirasi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah di pukul 21 lewat, Alhamdulillah masih tersisa peserta kurang lebih 40 orang. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada usul ataupun saran-saran, silakan melalui raise hand atau mungkin boleh ditulis di kolom chat. Sekali lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan saran ataupun usulan, kami persilahkan. Halo, Iya, Pak Sudarmin, silahkan Pak. woi tidak Ji, saya mau coba buka kunci. Pak Nawir. Bagaimana Misunggu Kompas Sudarmi? Ya, ya. Oke. Bisa dilanjut ya bertanya Bapak Ibu kalau ada yang mau. Kenapa Pak Usli? Ada yang raise hand. Tunggu kok, nantilah. Itu Pak Hidayat mau bertanya, Ibu Lis. Iya, KB Pak Hidayat, disilahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini materinya cukup menarik. Mungkin saya boleh tanya, Bu. Boleh mungkin dijelaskan kira-kira di RPL-nya itu yang mana digunakan pembelajaran mendalamnya. Kemudian bisa mungkin diterangkan alasannya kenapa atau landasannya kita gunakan hal itu. Dalam hal ini misalnya, kan kalau yang kita paham itu pembelajaran mendalam ada mindfulness, meaningful, dan joyful. Nah, kira-kira bagaimana teknisnya supaya kita masukkan itu di RPL? Tadi saya cuma lihat RPL-nya, cuma mungkin baiknya diterangkan juga bagaimana langkah-langkahnya, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Ya, baik Pak. Siapa tadi Pak siapa tadi Pak Hai? Pak Jafar. Hadiat Jafar tadi. Ya, terima kasih. Mungkin untuk kesempatan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Oke, terima kasih ya. Baik, jadi kita paham bahwa prinsip, kalau misal kita mencoba membaca naskah akademik, bahwa prinsip pembelajaran mendalam itu ada menggembirakan, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi kalau Pak Menteri selalu menyebut itu ya teman-teman sekalian. Kalau mau dibahasa Inggriskan juga boleh silahkan. Nah, contoh tadi yang saya berikan, semua di prinsip itu masuk. Nah,
Jadi lebih mudah memahami pembelajaran mendalam itu 8-3-3-4 atau ada juga yang mengatakan 3-4-4-8, tergantung bagaimana melihat di bagian mana yang dibutuhkan. Jadi misal kalau di 3 prinsip pembelajaran kan tadi kalau dikatakan mindful dan joyful itu bagaimana berkesadaran. Memang kita guru BK berkesadaran bagaimana bermakna dan menggembirakan. Itu 3. Lalu kemudian tadi ada kerangka, kalau di naskah akademik ada 4 kerangka pembelajaran. Praktek pedagogi, kemudian kemitraan pembelajaran, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Nah, itu juga sudah dimasukkan. Saya mencoba memasukkan meramuhnya dari tidak terlepas dari POPBK. Sekali lagi bahwa yang saya tampilkan tadi bukan sesuatu yang harga mati. Silakan teman-teman juga mungkin mau meramu, mau membaca lagi. Oh, ternyata di Permendikbud 111 tidak mesti ada menggembirakan, tidak mesti ada, ya silahkan. Itu balik lagi ke kondisi atau latar belakang konseli kita setelah kita melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Lalu kemudian bagaimana pengalaman belajarnya atau pengalaman layanan yang telah kita berikan, karena tadi ini adalah karir ya, jadi bagaimana konseli kita memahami layanan yang kita berikan, lalu kemudian nanti direfleksikan mereka paham bahwa oh ternyata untuk memilih suatu karir atau satu pekerjaan saya harus, yang perlu dipahami bukan kemana karir itu atau seperti apa karir itu, tetapi saya harus memahami diri saya dulu. Secara bakat misalnya, mungkin oh saya ternyata bakatnya main bola. Kenapa main bola? Saya kuat lari. Saya tidak berbakat bernyanyi atau jadi artis, penyanyi misalnya, karena suara saya alto semua atau suara saya bass semua. Nah, itu yang perlu memang, sehingga kalau apa ya, saya sangat senang menggunakan depth empati. Bagaimana seorang guru BK benar-benar yang diperhatikan bagaimana kita berempati, bagaimana kita memahami peserta konseli kita, lalu kemudian terakhir kita merefleksikan sama-sama apa yang diberikan, sehingga memang teman-teman sekalian, saya tidak pernah mau kalau ada yang menelpon, Kak, minta RPL-nya, mintain, saya tidak pernah kasih. Kenapa saya tidak mau kasih? Karena saya tidak mau menyesatkan Bapak dan Ibu sekalian, mengcopy paste, mengganti kop saja, lalu kemudian mengganti nama tanpa melakukan asesmen. Yang saya kasih adalah formatnya. Silahkan di ATM, boleh diambil, ditiru, kemudian dimodifikasi sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Termasuk mahasiswa PPG yang ada di sekolah saya itu mereka juga melakukan asesmen terlebih dahulu. Saya hanya menyampaikan ini program yang sudah dirancang, ini yang seharusnya dilakukan. Silahkan kalian mungkin melakukan observasi dan lain sebagainya sehingga mereka kreatif. Karena kenapa teman-teman sekalian, yang kita hadapi adalah generasi yang nanti mempersiapkan diri untuk masuk di Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Mereka boleh salah, mereka boleh gagal, mereka boleh tidak tahu, mereka boleh berdarah-darah menangis, lalu kemudian nanti akan mereka tahu bahwa oh ternyata untuk meraih sesuatu saya butuh belajar. Sama seperti kita. Bagaimana kita mencoba memvariasikan layanan bimbingan kalau yang kita lakukan hanya mengcopy paste punya tetangga sebelah RPL. Ada aplikasi yang beredar Wanipiro, harganya berapa, dibeli mahal-mahal termasuk buku, disimpan hanya sebagai persyaratan administrasi ketika disupervisi. Bukan itu teman-teman sekalian. Sehingga memang kalau teman-teman di SMK, saya selalu menantang, ayo dipelajari lagi, dibuat lagi, karena ketika kita menyusun dan membuat,
sesungguhnya kita sedang belajar. Kita belajar, oh ternyata untuk membuat satu RPL seperti ini itu bukan cantolan-cantolan ya teman-teman, itu hasil membaca naskah akademik, hasil mencoba melihat lagi esensi dari layanan yang sesungguhnya yang kita harus lakukan sesuai dengan Permendikbud 111, lalu kemudian melihat POPBK khusus untuk SMK ya, mungkin ada di sini teman-teman SMA atau SMP pasti berbeda, ada kemungkinan ada yang berbeda, tetapi kalau di POPBK SMK, nah seperti itulah penampakannya, kurang lebih seperti itu penampakannya, sehingga memang tadi dari awal saya mengatakan bahwa ini rancangan dan ini hasil dari asesmen diagnostik asesmen diagnostik non kognitif yang saya lakukan untuk bidang karir. Jadi karena SMK ya, SMK kita kan fokus kepada vokasi, bagaimana di awalnya kita menuntun murid kita atau peserta didik kita atau konseli kita untuk mencintai dulu pilihannya. Sehingga memang tugas kita sebagai guru BK itu di awal-awal teman-teman sekalian di masuk tahun ajaran bagaimana kita menuntun murid-murid kita atau peserta didik kita itu cinta dulu dengan jurusan yang dipilih, karena tidak menutup kemungkinan mereka itu masuk hanya mungkin petunjuk orang tuanya, mungkin tidak ada lagi sekolah yang lain, akhirnya memilih jurusan itu dan dia tersesat di jurusan itu kalau memang di awal kita tidak mencoba atau menuntunnya memahami dulu, sehingga saya dari dulu selalu membarengkan antara bimbingan belajar, kemudian karirnya, kemudian pribadi dan sosialnya. Jadi bukan berarti mengenyampingkan layanan yang lain, tetapi balik lagi bahwa saya SMK. Anak-anak yang masuk di SMK itu orientasinya berbeda dengan mereka yang masuk di SMA. Jadi kalau teman-teman di SMA mungkin langsung saja karena materi pelajaran yang mereka sudah terima dari SMP itu akan nyambung di SMA. Beda kalau SMK, apalagi kalau misal produktif. Mereka di SMP tidak pernah mengenal bagaimana sih ngelas, bagaimana mesin, bagaimana kalau mencoba di kontak listrik dan lain sebagainya, bagaimana mereka berhitung, bagaimana manajemen pemasaran, bagaimana pemasaran itu ada online, ada offline, bagaimana melihat pangsa pasar dan lain sebagainya. Itulah yang dilakukan teman-teman SMK di awal tahun ajaran baru, apalagi yang misal contoh di SMK 5 misal, SMK 5 Makassar kan banyak sekali program studi ya, sehingga memang bukan berarti kita guru BK harus ahli dari semua program studi, tetapi paling tidak kami di SMK itu paham bahwa di jurusan ini akuntansi misalnya, kita memahami bahwa alumni akuntansi itu arahnya kemana. Sehingga ketika kita melakukan layanan klasikal misalnya, itu kita gambarkan seperti itu. Nah, akan jauh lagi ketika kita masuk ke pemasaran, masuk ke perkantoran, ke mesin, teknik jaringan, RPL, dan lain sebagainya. Jadi kan ada juga jurusan RPL ya. Kalau di MPPLG lah, kalau yang saat ini. Itu segitu kompliknya persiapan yang memang harus dipersiapkan oleh teman-teman guru BK di SMK. Jadi bukan berarti nyatok ini, nyatok itu, sehingga saya selalu mengatakan pada teman-teman, hindari mengcopy paste rencana layanan yang dipergunakan oleh sekolah lain. Karena itu tadi, SMK yang bidangnya ke bisnis manajemen akan jauh berbeda dengan SMK yang fokus ke teknik. Mungkin orientasi teman-teman di SMA juga berbeda. Orientasi teman-teman di SMP juga berbeda. Bagaimana tugas perkembangannya di SMP, lalu kemudian ke SMA, itu kan kita sebagai guru BK juga harus paham. Oh, saya melayani konseli saya, berarti harus paham dong semuanya, sehingga nanti di akhir kita punya laporan